Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tech. Kita masuk ke segmen baru dari channel ini, yaitu Yuk Tasap, Yuk Tanya Sadap. Segmen ini adalah berisik banget tuh ya motor ya. Segmen ini adalah segmen khusus untuk menjawab pertanyaan teman-teman secara mendetail. Jadi di sini saya udah punya beberapa pertanyaan yang paling banyak kalian tanyakan di kolom komentar. So kira-kira pertanyaan apa nih yang menarik untuk kita ulas di video kali ini? So daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Pertanyaan pertama yang sering muncul adalah apakah 5G itu penting? Jawabannya paling tepat di sini tergantung lokasi kalian. Contoh, misalkan kalian tinggal di perkotaan ya, seperti daerah Jakarta, bisa dikatakan itu penting. Tapi kalau misalkan kalian tinggal di daerah pelosok seperti saya, by the way saya tinggal di daerah Bekasi dan rumah saya di Bantar Gebang alias tempat pembuangan sampah, maka 5G itu tidak terlalu penting untuk sekarang. Karena perkembangan 5G di kota-kota besar aja seperti DKI Jakarta belum merata sepenuhnya. Apalagi bagi kalian yang tinggal di luar Pulau Jawa, pastinya masih membutuhkan waktu sekitaran 1-2 tahun ke depan. Memang 5G itu bisa dibilang teknologi yang bagus, dan itu balik lagi sih ya, ketimbang kalian beli HP 5G tapi daerah kalian masih support 4G saja, itu agak mubazir kalau menurut saya, karena teknologi 5G nggak kepake sama sekali. Bang, tapi kan HP 5G bisa dipakai jangka panjang. Ya, memang benar, HP 5G bisa dipakai jangka panjang. Tapi HP-HP lain yang non 5G pun juga bisa dipakai dengan jangka panjang tanpa ada embel-embel teknologi 5G. Bahkan spesifikasinya bisa di atas dari HP-HP 5G. Karena balik lagi, yang membuat HP 5G mahal itu adalah teknologi modemnya. Lalu ada juga pertanyaan seputar 5G, yaitu apakah HP 5G bisa dipakai kartu SIM 4G? Jelas jawabannya bisa ya guys ya. Kalian mau pakai provider apapun bisa kok, tapi nantinya jaringan akan tetap menggunakan jaringan 4G. Tergantung juga daerah yang kalian sedang berada. Jadi walaupun HP kalian 5G, tapi kalian masih bisa kok menggunakan jaringan 4G. Dan 4G-nya bakalan kepake, nggak bakal mubazir. Jadi sudah cukup jelas ya guys ya, 5G itu penting nggak pentingnya tergantung daerah yang kalian tinggal saat ini. Dan sesuaikan juga dengan budget kalian, sama kebutuhan juga. Apakah kalian butuh banget HP 5G atau enggak? Atau misalnya kalian butuh HP yang spesifikasinya lebih gahar dan harganya pasti lebih relatif murah. Ya jawabannya mendingan ambil HP yang non 5G kalau menurut saya. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan MIUI 13 rilis bang? Pertanyaan ini banyak banget yang masuk, terutama dari HP kelas entry levelnya Xiaomi seperti Redmi 9, Redmi 10, Redmi Note 9, Redmi Note 10 dan lain-lain. Hampir setiap hari saya melihat pertanyaan ini masuk ke kolom komentar, yaitu seputar MIUI 13. Sejauh ini kalau misalnya saya lihat ya guys ya, belum ada device Indonesia yang sudah kebagian MIUI 13. Bahkan dari HP kelas flagship pun yang masuk ke Indonesia belum ada tuh kemunculan MIUI 13. Bahkan kemunculan update pun juga belum ada. Yang baru saya lihat kemarin itu adalah MIUI 13 untuk Mi Pad. Itu pun juga saya lihat dari channel sebelah, yaitu R Gadget. Dan kata dia pun juga cukup banyak fitur yang bermanfaat di MIUI 13 seperti multi Windows dan juga musik shortcut. Jadi untuk HP-HP Xiaomi seperti kelas flagship, mid-range dan juga entry level saya belum tahu pasti. Dan juga sepertinya di global belum ada tuh tanda-tanda kehadiran MIUI 13 ini. Jadi sepertinya MIUI 13 masih eksklusif di room China dan juga di device Xiaomi 12 series. Tapi mungkin prediksi saya MIUI 13 akan hadir di Indonesia itu akhir Februari untuk semua line up-nya Xiaomi, dari mulai entry level, mid-range sampai dengan flagship. Tapi ini cuman prediksi saya ya guys ya, untuk sementara. Kita tunggu aja kapan update-nya nanti. Pertanyaan terakhir yang sering ditanyakan adalah, bang, apakah MediaTek panas? Pertanyaan ini juga sering banget saya lihat di kolom komentar. Masih banyak banget yang meragukan chipset MediaTek ini. Padahal kalau kita lihat perkembangan chipset MediaTek itu cukup melesat ya guys ya dari yang sebelum-sebelumnya. Tapi pendapat MediaTek panas dari dulu sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Jujur sejauh ini saya pakai MediaTek Helio G seri G70, G80 sampai dengan G90 series, bahkan Dimensity series pun aman untuk masalah suhunya, bisa di manage dengan cukup baik.
baik. Tapi semuanya itu kembali lagi ke device juga guys ya. Kalau misalkan device-nya memiliki desain yang mungil dan tipis, tapi pakai chipset MediaTek dan main gamenya pun juga main game-game yang berat seperti PUBG Mobile ataupun game Genshin Impact, maka suhunya akan cepat panas. Contohnya waktu itu saya pakai Realme 8 5G yang memiliki desain tipis, dan waktu itu Realme 8 5G gampang banget menimbulkan panas. Dan juga sebenarnya nggak cuma MediaTek aja yang gampang panas, Snapdragon pun juga gampang panas kalau misalkan ditaruh di HP yang memiliki desain tipis, apalagi kegunaannya buat main game-game berat. Jadi kalian nggak usah khawatir lagi soal statement MediaTek panas, karena MediaTek udah jauh lebih baik, apalagi di segmen seri Dimensity-nya yang bisa bersaing dengan Snapdragon 800 series. Jadi guys, itu dia untuk episode Utasap kali ini. Semoga jawaban yang saya berikan bisa membantu menjawab rasa penasaran kalian. Atau misalnya kalian punya pendapat lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Ataupun kalau misalnya kalian punya sesuatu yang mau kita bahas buat episode selanjutnya, bisa juga langsung tulis di kolom komentar ya guys ya. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Jangan lupa juga follow Instagram kita Destin Tekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Jangan lupa juga subscribe channel Serapin Source karena video source akan diupload di channel tersebut. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Segmen baru Utasap.